Sampah tak melulu menjadi barang tidak berguna dan dibuang begitu saja. Namun bagi 400 kepala keluarga di Kampung Sawah Bintara Jaya, Bekasi Barat, sampah merupakan berkah. Anak-anak di Kampung Sawah juga turut membantu pekerjaan orang tua mereka memulung, sehingga banyak dari mereka tidak mengenyam pendidikan. Melalui Yayasan Balarenik, anak-anak pemulung ini mendapat pendidikan yang layak yang dibahas dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo. Kami di Balarenik mencoba setiap tahun kita berupaya terus untuk mencarikan donatur untuk bisa membantu pembiayaan. Kita juga memberikan alternatif, ada nggak yang mau alih kerja? Yang tadinya mulung misalnya sekarang dagang sembako. Yayasan Balarenik membantu pemulung untuk meningkatkan taraf ekonomi dengan memberikan keterampilan serta membantu mengurus data kependudukan agar dapat mengakses layanan pemerintah. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca terjadinya kebakaran di Pelumpang, Jakarta Utara, sejumlah warga sudah mulai meninggalkan lokasi pengungsian. Dan warga korban kebakaran juga mendapatkan bantuan dari Pertamina dengan total 5,6 juta rupiah per kepala keluarga. PT Pertamina memfasilitasi warga korban kebakaran Depo Pelumpang dengan uang kontrakan sebesar 1,2 juta rupiah per bulan selama 3 bulan. Ditambah dengan 2 juta untuk kebutuhan kontrakan. Sehingga total uang yang diberikan Pertamina 5,6 juta rupiah untuk masing-masing kepala keluarga. Dana tersebut dibagikan bagi masyarakat yang rumahnya rusak akibat terdampak insiden kebakaran terminal BBM Pelumpang. Ya pemirsa, untuk melihat kondisi korban kebakaran Depo Pertamina Pelumpang setelah pindah ke kontrakan, kita terhubung dengan Esra Ambarita. Saat ini selamat siang Esra, seperti apa kondisi pengungsi di tempat yang sekarang? Ya, selamat siang Anggi Gede dan juga pemirsa. Pasca terjadi kebakaran Pelumpang, Jakarta Utara, memang sejumlah warga memutuskan untuk mengungsi di sejumlah tempat dan perlahan sudah kembali ke rumah ataupun kontrakan dengan ada bantuan yang diberikan pemerintah ataupun melalui Pertamina, yang mana bantuan ini berupa uang senilai 5,6 juta yang bisa dimanfaatkan untuk biaya mengontrak kepada masyarakat. Dan saat ini saya akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu korban yang sudah mendapatkan bantuan, yakni 5,6 juta dengan Bapak. Salam maaf mengganggu waktunya Bapak. Ini saya ingin tanyakan, apakah benar Bapak sudah mendapatkan uang senilai 5,6 juta dari pemerintah? Alhamdulillah saya sudah dapat ya istilahnya duit yang diberikan pemerintah 5.600.000 ya kan. Ya udah saya terima, sedangkan itu udah saya ambil buat bayar kontrakan gitu loh. Gitu. Ya, sebelumnya ini Bapak berarti mengungsi dari mana nih Pak? Saya dari PMI di yang Semper itu kan. Di situ saya hanya di batas waktu sampai hari Kamis doang di situ. Sedangkan itu saya disuruh cari kontrakan. Ini harga kontrakannya berapa Pak per bulan? Bapak bayar untuk berapa lama nih Pak? Ya saya sih kalau bisa secepatnya kan gitu. Jangan sampai sebelum 3 bulan itu saya udah bisa pindah lagi ke rumah saya yang ada di sana ya kan. Makanya saya buru-buru itu dari pihak pemerintah dan Pertamina gitu loh. Pelaksanaannya biar sampai kelar kan gitu. Sedangkan ini kan saya belum ada tempat tinggal ya kan. Tuh lihat kontrakan saya seperti ini, pelan-pelan ya kan. 1 bulan itu 1 juta saya kan begitu. Baik Bapak, terima kasih Bapak, salam atas waktunya. Semoga pembangunan langsung dilakukan oleh pemerintah ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan salah satu korban pasca terjadi kebakaran di Pelumpang dan berharap agar pemerintah ambil andil dalam menyelesaikan persoalan khususnya dalam pasca kebakaran yang terjadi di Pelumpang, Jakarta Utara. Kembali ke Anda, Anggi Gede. Ya, baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari kawasan Pelumpang, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Sidang lanjutan kasus narkoba Teddy Minahasa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidang menghadirkan 2 saksi fakta yang meringankan dan 3 ahli hukum. Sidang lanjutan kasus peredaran narkotika yang menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidang menghadirkan 2 saksi meringankan dan 3 ahli hukum yang dihadirkan oleh penasehat hukum Teddy Minahasa. 2 saksi fakta meringankan yaitu Jasman dan Jontra, sedangkan 3 ahli hukum yang dihadirkan yaitu ahli hukum pidana Profesor Elwi Daniel dan Dr. Jamin Ginting serta ahli digital forensik Ruby Alamsyah.
Dan pemirsa, Kepala Badan Pertanahan Jakarta Timur, Sudarman Harja Saputra, ini menjadi perbincangan setelah gaya hidup mewahnya dan sang istri viral di media sosial. Ya, nama Sudarman menambah daftar panjang pejabat dengan gaya hidup mewah. Usai pejabat pajak Rafael Alun menjadi sorotan karena daftar kekayaannya yang fantastis akibat pamer harta anaknya Mario Dandi, kini giliran pejabat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dan keluarganya turut menjadi sorotan warganet. Dia adalah Sudarman Harja Saputra yang menjabat sebagai Kepala BPN Jakarta Timur. Sang istri menyedot perhatian warganet karena gaya hidup mewahnya. Berdasarkan situs kod jaktim@atrbpn.go.id, Sudarman duduk sebagai Kepala BPN Jakarta Timur sejak tahun 2020 hingga saat ini. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus Lampung sejak 2017. Sementara berdasarkan harta laporan kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN per Maret 2022, Sudarman Harja Saputra memiliki harta senilai 14,7 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, Kepala Biro Humas Kementerian ATR BPN Yulia Jayandirmawati mengatakan akan segera memanggil Sudarman Harja Saputra untuk diklarifikasi terkait dengan harta kekayaannya. Tim Liputan iNews melaporkan.